Oke, itu perkembangan yang terjadi. Sekarang kita akan melihat sekilas saja tentang theological affiliations. Dari jumlah orang-orang Kristen yang segitu banyak, kebanyakan mereka ada dalam afiliasi teologis apa. Nah, di sini kita melihat datanya yang kalau kekristenan secara umum, secara besar paling banyak tetap Katolik ya. Ini luar biasa besarnya. Kemudian diikuti Protestan dan Independen. Apa itu Protestan? Protestan adalah denominasi arus utama yang keluar dari reformasi Eropa ya. Mereka adalah orang-orang Baptis, Anglikan, Lutheran, Metodis, beberapa Pantekosta yang klasik yang umum. Ini mereka terkategori sebagai Protestan. Independen adalah yang tidak menjadi salah satu bagian dari gereja-gereja Protestan tadi maupun juga bukan gereja Ortodok. Nah, data ini mungkin akan lebih berarti yang di bawahnya. Ini ada evangelical dan Pentecostal. Baik evangelical maupun Pentecostal ini itu sebagian orang-orangnya dari Protestan, sebagian Independen, sebagian Ortodok, bahkan sebagian dari Katolik. Ya, jadi ada evangelical, Pentecostal. Kalau mau dilihat dari sini, maka evangelical itu 5% dari orang-orang Kristen di dunia. 15,4% dari orang-orang Kristen, 5% dari penduduk dunia. Tetapi Pentekostal itu 25,6% Kristen. Jadi dari 4 orang Kristen, salah satu diantaranya adalah orang Pentekostal. Itu jadi ini pertumbuhan yang luar biasa, 8,3% dari penduduk dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertumbuhan yang besar di antara kekristenan itu tidak sama, tetapi kekristenan yang bertumbuh paling banyak adalah secara jumlah adalah evangelical dan Pentekostal. Sementara yang gereja-gereja yang arus utama Ortodok dan sebagainya steady bahkan mengalami penurunan. Kalau kita melihat dari sisi grafik jumlahnya, kita melihat di sini Katolik ada peningkatan, ada penurunan, terus kemudian steady. Yang warnanya biru tua ini adalah Protestan. Jadi meskipun landai tetap ada kenaikan dan trennya akan ada kenaikan di sini. Kenaikan dari Protestan ini karena kenaikan dari yang warnanya hijau ini, Pentekostal dan Evangelical. Yang nomor 2 ini Pentekostal. Yang nomor 5 Evangelical. Nah, nomor 4 itu Independen. Ya, Independen juga naik karena di dalam Independen ini banyak Evangelical dan banyak Pentekostal. Jadi sebetulnya yang membawa tren naiknya jumlah penduduk kekristenan secara conversion itulah Evangelical dan Pentekostal. Nah, kalau kita lihat data di Asia saja, kita melihat bahwa nanti kenaikan tren Pentekostal akan melebihi kenaikan jumlah dari Katolik. Jadi ini luar biasa. Evangelical ada kenaikan, tetapi juga diproyeksikan akan ada titik flatnya nanti. Sementara Pentekostal akan naik terus. Ya. Jadi itu beberapa data yang bisa kita lihat dari sisi theological affiliations. Ya, kita melihat juga dalam gerakan misi di Indonesia, misalnya sebagai contoh, kebanyakan sekali orang-orang yang bergerak sangat gencar di dalam mission movement itu kebanyakan adalah Pentekostal dan karismatik. Evangelical mengikuti, ya, tetapi tidak leading di sana. Dan di antara Katolik sendiri yang penambahan-penambahan paling banyak adalah di antara Katolik karismatik movement. Oke, itu secara theological affiliations. Mari kita lihat dari sisi church planting. Di antara banyak hal yang terjadi di dunia, penambahan-penambahan jumlah orang-orang yang menjadi percaya itu adalah melalui church planting ini. Ini adalah data statistik yang bisa dikumpulkan tentang DMM dan CPM, ya, Disciple Making Movement dan Church Planting Movement. Yang disebut sebagai DMM dan CPM ini bukan sembarang pokoknya ada kegerakan itu, tetapi harus memenuhi beberapa syarat ini, ya. Jadi syarat yang pertama minimal ada 4 generasi. Jadi ada orang yang memuridkan lagi sampai 4 generasi dan sedang terus berkembang, tidak berhenti di situ. Kemudian disebut movement kalau ada lebih dari 1.000 orang percaya di dalam satu kegerakan itu. Disebut CPM itu berjalan jika lebih 100 gereja
sedang berjalan di dalam jaringan itu. Dan ini eh, menjadi hal yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menuai banyak sekali jiwa-jiwa pada masa-masa ini. Ini adalah DMM. Dari para peneliti DMM mengatakan bahwa ada ini yang terdata dan terdaftar ya, yang mereka bisa tracking lebih dari 100 juta murid-murid, orang-orang yang sedang dimuridkan dalam DMM yang latar belakangnya sebelumnya adalah bukan orang percaya. Dan jadi kita melihat strategi ini adalah strategi yang besar dan cukup cepat. Sementara CPM, para peneliti CPM mengatakan bahwa ada lebih dari 9 juta gereja yang muncul dari CPM ini. Tetapi gereja di sini perlu dipahami bahwa rata-rata ini adalah gereja rumah. Jadi bukan gereja yang punya gedung dan sebagainya. Gereja rumah, rata-rata orang di dalam satu gereja rumah itu ada 14 orang. Ya, jadi yang disebut lebih dari 9 juta gereja itu di dalam pengertian ini. Dan karena ini sifatnya multiplikasi seperti MLM begitu ya. Jadi multiplikasi semakin ke bawah itu daya angkatnya makin besar. Jadi kita bisa melihat grafik yang ada di depan ini. Jadi ini masih merupakan strategi yang menjangkau orang dalam jumlah besar dalam waktu yang lebih singkat. Oke, itu adalah beberapa demographic shift dan beberapa data Global Christianity. Sekarang kita akan melihat beberapa pelayanan-pelayanan khusus. Yang pertama adalah Bible Translation. Nah, sekarang sedang terjadi perubahan-perubahan strategi. Kalau Bapak Ibu yang berada di bidang Bible Translation tahu informasi ini, perubahan strategi di dalam kita menerjemahkan. Nah, jadi salah satunya adalah melalui strategic languages. Jadi ada bahasa-bahasa tertentu yang punya interconnection dengan bahasa-bahasa lain, di mana melalui bahasa-bahasa ini kemudian masuk dalam program AI dan sebagainya, itu akan menolong kita mempercepat jauh lebih cepat di dalam kita menerjemahkan bahasa-bahasa lainnya. Nah, strategic languages ini mengubah cara kita untuk menerjemahkan Alkitab dan pendekatan kita kepada para penutur asli maupun penutur di sekitarnya. Dan bahasa Indonesia adalah salah satu dari top 10 most strategic gateway languages yang dengan kita memakai bahasa Indonesia akan menjangkau banyak bahasa-bahasa suku yang lain. Nah, ini secara koneksi dengan bahasa-bahasa lain, dengan sub-languages yang lain, bahasa Indonesia itu nomor 3 rankingnya setelah Inggris dan Prancis. Kemudian secara populasi yang sebagai penuturnya yang dijangkau oleh bahasa Indonesia itu nomor ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 di dunia. Jadi untuk penerjemahan Alkitab, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa strategis untuk dilakukan. Nah, ini ada data yang masih data tahun 2022 tentang tugas yang masih sisa di dalam penerjemahan Alkitab. Kita melihat di sini, kalau yang paling bawah itu seluruh Alkitab ya, PLPB. Yang warnanya lebih muda lagi itu adalah biasanya salah satu dari PL atau PB, biasanya PB. Jadi ini katakanlah yang Asia, berarti ada 236 Alkitab komplit, 433 yang baru perjanjian baru saja, 341 bahasa yang baru beberapa seleksi saja. Jadi misalnya hanya Injil Markus gitu ya, atau Injil-Injil yang lain. Kemudian ini yang masih sisa yang belum ada terjemahannya. Kalau kita melihat data ini, kelihatannya waduh masih banyak sekali ya. Tetapi mari kita perbandingkan dengan data yang satu. Ini adalah data jumlah bahasa. Kalau ini adalah data jumlah penutur, nah, kita lebih hopeful di sini. Karena misalnya yang warna biru tua ini adalah orang-orang yang sudah bisa mendapatkan biru kehijauan ini yang baru punya perjanjian baru. Dan kalau kita lihat data-data sini, baik yang biru tua maupun biru yang rada muda, kita lihat di hampir semua benua
mereka rata-rata sudah punya akses terhadap Alkitab, minimal di beberapa bagian perjanjian baru saja. Jadi kalau kita lihat tadi jumlahnya banyak sekali bahasa-bahasa yang belum ada terjemahannya, itu lebih banyak untuk suku-suku yang kecil-kecil, yang minor di situ. Jadi kalau kita memikirkan data tentang kebutuhan penerjemahan Alkitab, kita perlu melihat dalam dua proyeksi ini, jumlah bahasanya maupun jumlah penuturnya. Dan kalau kita lihat di sini, translation works in progress yang sekarang sedang dikerjakan, itu Asia adalah di mana jumlah bahasa dan jumlah penuturnya yang uh, influence dari jumlah populasi penuturnya makin banyak. Dan ini sedang terus dikerjakan untuk melengkapi apa yang masih kurang dari data-data ini. Jadi kelompok-kelompok besarnya sudah dapat, tinggal yang kelompok-kelompok yang lebih kecil. Perkembangan YouVersion itu juga memberikan kesegaran baru. Online Bible reading itu sekarang on the rise. Jadi banyak sekali orang membaca Alkitab karena media ini. Kemudian juga orang-orang yang tadinya tidak punya akses terhadap Alkitab. Kalau zaman dulu Alkitab perlu diselundupkan, makanya ada Brother Andrew dan sebagainya. Diselundupkan dengan segala resikonya. Sekarang bisa diakses melalui melalui gadget. Jadi itu membuat tempat-tempat yang tertutup pun masih bisa punya akses terhadap Alkitab. Jadi ini menjadi salah satu keuntungan baru. Kemudian juga digital technologies menjadi new orality. Ada beberapa orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terus bagaimana mereka bisa mengakses Alkitab? Nah, karena teknologi, kita bukan hanya bisa membaca, tetapi bisa mendengarkan Alkitab melalui teknologi ini. Jadi ini menjadi new orality. Orang-orang tidak harus belajar membaca menulis dulu, baru bisa membaca Alkitab, tetapi mereka bisa mendapatkan Alkitab secara audio dengan akses yang mudah.